dari Provinsi Jawa Barat. Didengarkan baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai 2 orang putri cantik, yaitu Purbararang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta, kata Prabu Tapa. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. Aku putri sulung, seharusnya Ayahanda memilih aku sebagai penggantinya, gerutu Purbararang pada tunangannya yang bernama Indrajaya. Kegeramannya yang sudah memuncak membuatnya mempunyai niat untuk mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk memantrai Purbasari. Nenek sihir itu memantrai Purbasari, sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertotal-total hitam. Purbararang punya alasan untuk mengusir adiknya tersebut. Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ujar Purbararang. Kemudian ia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampainya di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasehati Purbasari. Tunggulah Tuan Putri, coba ini pasti akan berakhir. Yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama Putri. Terima kasih Paman, ujar Purbasari. Selama di hutan, ia mempunyai banyak teman, yaitu hewan-hewan yang selalu baik kepadanya. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Nama kera itu ialah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung selalu mengembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata. Ini membuktikan bahwa Lutung Kasarung bukan makhluk biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung berkah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Apa manfaatnya bagiku? Pikir Purbasari. Tapi ia mau menurutinya. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira saat ia bercermin di telaga tersebut. Di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan para pengawal. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang tidak mau kehilangan muka. Ia mengajak Purbasari adu panjang rambut. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena terus didesak, ia pun meladeni kakaknya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita beli kapan tunangan kita.
saat itu juga Lutung Kasarung segera bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah berwajah sangat tampan, lebih dari Indrajaya. Semua terkejut melihat kejadian itu, seraya bersorak gembira. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahannya selama ini. Ia meminta maaf kepada adiknya dan meminta maaf untuk tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu, dinampingi oleh pemuda idamannya. Pemuda yang selama ini selalu mendampinginya di hutan dalam wujud seekor lutung. Sumber Lutung Kasarung, https://dongeng Android blogspot.com 2000